Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk seluruh guru di Provinsi Riau. Selamat datang di podcast perdana, podcast Cakap PGRI Riau, ruang diskusi edukatif yang dikelola langsung oleh PGRI Provinsi Riau. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat di hati kita semua, yaitu kesejahteraan guru, tantangan profesi, dan arah pengembangan karir guru di Provinsi Riau. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, Ketua Biro Pengembangan Profesi dan Karir Guru, Bapak Beni Rio Denaldi. Terima kasih Pak Beni sudah hadir. Beni merupakan salah satu Ketua Biro yang ada di PGRI Provinsi Riau. Benar. Sehari-hari bertugas sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Pekanbaru. Kita langsung masuk ke pembahasan. Pak Beni, beberapa waktu terakhir muncul laporan bahwa ribuan guru ASN dan honorer di Riau belum menerima gaji tepat waktu. Nah, dari sudut pandang Bapak sebagai Ketua Biro yang kebetulan berhubungan dengan ini, bagaimana kondisi ini mempengaruhi profesionalisme guru serta cita-cita PGRI dalam meningkatkan kualitas pengajaran? Telat nih Pak, gimana nih Pak? Baik, Pak Septi, ini pertanyaannya memang lagi panas-panasnya ya. Betul. Artinya masalah tunjangan atau gaji guru yang menjadi kendala yang merupakan hak guru yang harus diterima tepat waktu, ya menjadi ada kendala kita guru di lapangan. Ya tetap profesional dalam melaksanakan tugas. Ya, mau tak mau Pak. Mau tak mau, apapun yang terjadi, kita linear terhadap kebijakan pemerintah, kita menjalankan tugas sebagai ASN, di situ ada P3K, ada PNS di dalamnya, kita tetap profesional dalam menjalankan profesi kami sebagai guru. Adapun telatnya masalah pembayaran gaji, tentu kita yakin kepada pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, dalam hal mengambil keputusan dan kebijakan, pasti ada masalah di dalamnya, akan dapat solusinya. Sehingganya di bulan November ini kita juga sudah menerima hak kita untuk penerimaan gaji di bulan Oktober dan di bulan November. Dan itu sudah kita terima ya, sudah dilaksanakan oleh pemerintah, sudah disalurkan oleh dinas, dan kita sudah terima berdasarkan pernyataan Pak Kadis. Kendala itu mungkin masalah pengadministrasian di BPKAD dalam pelengkapan berkas untuk pembayaran gaji guru itu sendiri. Ya, jadi teman-teman semua, Pak Beni ini juga sebenarnya seorang ketua MKKS SMA negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Jadi betul. Ini insya Allah beritanya A1 nih. Valid langsung dari distrik Pak ya. Iya. Oke, kita lanjut Pak. Masih soal kesejahteraan. Banyak guru honorer yang tetap mengajar meski honor mereka tertunda hingga 2-3 bulan. Ini sekarang sudah cair atau belum Pak? Kalau masalah guru honorer itu, pencarian itu kan kita minta di dana Bosda. Di dana Bosda tahap 2, ada sekolah yang melaksanakan penggajian itu di dana Bosda tahap 1. Jadi masalah pencairan gaji honorer yang ada tertunda 1-2-3 bulan, artinya ini perlu disikapi terhadap proses pencairan dana Bosda itu sendiri, masalah pendanaan di BPKAD yang hasil dari dinas pemberitahuan ke kita, tapi kita di lapangan guru tetap survive. Bagaimana kepala sekolah dengan kompetensinya, jiwa kewirausahaannya mencarikan solusi, mencari talangan supaya guru kita ini tetap sejahtera sehingga menjalankan profesi itu dengan baik. Berarti ini juga ada langkah bagaimana kepala sekolah bisa mendapatkan problem solving terhadap sebuah masalah yang sedang terjadi, Pak ya? Tentu kita di lapangan sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab terhadap proses jalannya belajar mengajar, sehingga guru itu diamankan dulu lah. Guru mengajar sementara di keluarganya masalah bagaimana kegiatan di rumah tangganya itu pembiayaannya itu teratasi. Tentu menjadi tanggung jawab kita sebagai kepala sekolah memastikan guru nyaman deh. Sehingga dalam melaksanakan tugas dia dengan sepenuh hati bagaimana proses belajar mengajar itu dilaksanakan secara profesional. Karena kita yakin pemerintah mana sih yang mau menyiksa seperti ini Pak ya? Betul. Kalau tidak ada memang persoalan administrasi atau sistem yang Bapak sampaikan. Apa langkah yang paling mendesak menurut Bapak yang harus dilakukan PGRI agar honorer ini tetap merasa dihargai Pak dan tetap memiliki motivasi yang tinggi? Iya, kita minta selaku kita PGRI, organisasi besar dari guru, bagaimana terus melakukan komunikasi terhadap pemerintah,
pemerintah daerah, kalau kita di provinsi, pemerintah pusat, bagaimana mendorong nanti semua honorer ini insya Allah akan diangkat menjadi proses ke P3K. Kalau tidak P3K menjadi P3K per waktu yang sekarang itu, sehingga ada peningkatan kesejahteraan bagi guru tersebut. Itu langkah kita ke depannya, iya, Pak ya. Kita tetap persuasif terhadap pemerintah bagaimana mendorong ini untuk terakomodir semua guru diangkat menjadi pegawai P3K. Oke. Kita beralih ke tantangan digitalisasi ya. Perubahan teknologi kan semakin cepat nih Pak. Sementara tidak semua guru yang siap dengan kondisi ini. Mungkin ada karena sebagian SDM kita, ada juga sebagian karena belum ada teknologi yang ada di daerah tersebut. Nah, dari perspektif pengembangan karir, bagaimana PGRI Riau menyiapkan guru untuk menghadapi pembelajaran berbasis digital ini, Pak, agar tidak tertinggal dengan zaman? Baik, pembelajaran berbasis digital yang menjadi booming sekarang ini, bagaimana guru bertransformasi menjadi pembelajaran berbasis digital. Tentu PGRI sebagai organisasi besar selalu mengupdate terhadap proses perkembangan pendidikan. Nah, dengan pengembangan pendidikan ini, sebagai organisasi PGRI juga harus menyiapkan, baik menyiapkan dari segi tenaga guru yang profesional, yang nantinya bisa berbagi ke daerah-daerah. Kita lihat masalah kualitas pendidikan itu dari kota ke daerah itu kan tidak merata, baik dari segi sarana. Tapi pemerintah kita yakin hari ini akan melakukan pemerataan pemerintah. Kita yakin dengan presiden sekarang ada impres terhadap revitalisasi sekolah, bagaimana pemerataan proses pembangunan sarana pendidikan yang menjadi program strategis nasional. Artinya PGRI juga menyiapkan tenaga-tenaga hebat, tenaga-tenaga guru yang sebagai instruktur yang dapat menjadi mentor ke daerah-daerah. Untuk bagaimana digitalisasi ini merata sampai ke daerah. Oke, ini ada pertanyaan yang sangat menarik Pak, tentang beban administrasi guru. Banyak guru mengeluh bahwa beban administrasi terlalu berat sehingga mengurangi waktu mereka untuk mengembangkan diri. Nah, menurut Bapak, bagaimana PGRI punya solusi yang realistis untuk persoalan ini, sedangkan dia punya waktu untuk mengajar, tapi dia dibebankan juga dengan administrasi. Nah, bagaimana Bapak memandang soal ini? Nah, ini mungkin juga hasil dari perjuangan PGRI tingkat pusat. Bagaimana bersinergi dengan kementerian, sehingga dengan menteri yang baru itu tidak perlu banyak lagi administrasi. Cukup guru itu hanya satu portal saja, sehingga semua sudah bisa dikumpul. Artinya sekarang guru juga merasa nyaman. Kalau dulu kan banyak portal-portal yang harus diisi, administrasi yang harus diisi, sehingga kelasnya itu kita lihat kadang kosong. Kenapa? Sibuk mengisi administrasi pribadi guna untuk syarat pencairan tunjangan ini harus selesai, syarat untuk kesejahteraan ini harus selesai. Jadi guru mengajar itu. Jadi sekarang hanya dengan satu sistem saja, PGRI mungkin sudah mendorong ke sana. Ya, PGRI kita minta nantinya juga mengawal bagaimana ke depannya mencari inisiatif yang lebih simpel lagi. Untuk biar guru tidak terlalu susah dalam administrasi, sehingga tetap berada di dalam kelas, hadir sebagai guru di depan para peserta didik. Berarti sebelumnya memang itu mempengaruhi Pak ya? Sangat mempengaruhi. Kita lihat dari Menteri Pendidikan sekarang, Pak Abdul Mukti bilang kan, kita lepaskan administrasi yang terlalu banyak yang lalu itu portal-portalnya. Mendikbud sudah bilang bahwasanya hari ini beliau juga konsisten tidak terlalu banyak administrasi. Seharusnya seperti itu. Seharusnya harus seperti itu. Dan kita di daerah sudah mengarah ke sana dengan administrasi yang tidak terlalu banyak. Berarti karena kemarin itu sangat mempengaruhi lah kondisi sangat mempengaruhi siswa. sangat mempengaruhi. Guru juga sudah stres dengan administrasi yang banyak harus mereka isi kan. Sekarang tidak seperti itu. Sekarang kita bicara ke depan Pak. Menurut Bapak fondasi utama apa yang harus dimiliki guru Riau agar tetap relevan dengan tuntutan pendidikan yang modern dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? Iya, fondasi guru itu harus tetap profesional. Sebagai pengajar dan sebagai pendidik, dengan idealismenya bagaimana menghasilkan pendidik yang berkualitas ke depannya. Itu aja. Bahwasanya guru punya hati nurani untuk bagaimana dia mentransfer ilmu pengetahuan, bagaimana dia merubah karakter anak-anak sesuai dengan arah kebijakan pemerintah, menghasilkan pendidikan yang berkualitas menuju bonus demografi tahun 2045. Kalau untuk pelatihan sendiri, kita kan sudah banyak nih Pak di PB PGRI sendiri, kemudian di setiap bulannya ada selalu pembelajaran pelatihan-pelatihan yang bersertifikat. Kemudian kita PGRI Provinsi Riau juga sering melakukan, kita bisa lihat di Instagram kita Pak ya.
terkait bagaimana mengembangkan karir guru ini, meningkatkan kompetensinya. Menurut Bapak langkah apa atau pelatihan-pelatihan apa yang bagusnya kita buat ke depannya yang relevan untuk mengembangkan kualitas guru-guru yang ada di Provinsi Riau? Ya, langkah yang sudah diambil PGRI Riau ini dengan membuka banyak media sosial, salah satu Instagram, Facebook, itu juga menjadi salah satu media tambahan bagi guru untuk meningkatkan karirnya. Tapi ke depannya kita jemput bola. Kita siapkan guru-guru berkualitas di pusat pemerintahan ini, kita kirim ke daerah-daerah untuk saling berbagi bagaimana pemerataan kualitas guru itu sendiri. Kita harus jemput bola. Ini yang paling juga sangat krusial belakangan ini, tapi bukan belakangan ini, sering terjadi bahwa di sekolah banyak oknum-oknum yang eksternal Pak ya, tanda kutip, eksternal yang mencoba ikut campur tentang bagaimana terkait keuangan yang ada di sekolah. Nah, kita ketahui baru-baru ini PGRI Provinsi Riau sudah berjumpa dengan Kapolda Riau dan Kejati Riau. Nah, ini apa agenda besar yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, Pak? Ya, dalam konteks perlindungan. Agenda besar yang dilakukan PGRI dalam Sempena HUT ya, PGRI dan Hari Guru Nasional 25 November 2025 ke depannya, kita akan membuat suatu perjanjian kerjasama dengan Kapolda Riau, dengan Kejati Riau, dihadiri dengan Bapak Gubernur Riau, dan Ketua Umum PGRI Provinsi Riau untuk melakukan sebuah kerjasama bagaimana pendidikan di Riau ini diberikan ruang untuk trust-nya itu kepercayaan kepada setiap satuan pendidikan untuk berkembang. Kita tidak anti terhadap teman-teman. Mereka kan sebagai katalisator, katalisator untuk penyeimbang bagaimana kualitas pendidikan itu jalan. Cuman terhadap oknum-oknum ini, ya sudahlah. Kita ini dunia pendidikan bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Kalau guru terus seperti ini kan, guru punya periode masanya. Kita semua punya masa bagaimana nantinya masa jenuhnya kita. Masa kita ini nantinya bagaimana sih pendidikan ini akan menjadi tidak terselesaikan dengan hanya berkutat di permasalahan yang bisa kita selesaikan. Itu saja. Berarti ini akan masif pergerakan Polda dan Kejati ini ke tingkat kabupaten kota nanti Pak ya? Insya Allah dari PKS di tingkat provinsi akan diturunkan ke tingkat daerah. Sehingga ketika besok itu kita melaksanakan apel akbar, insya Allah itu ada sekitar 2.000 peserta upacara di kantor gubernur. Bagaimana nantinya kita memastikan kita siap bagaimana memajukan pendidikan di Provinsi Riau. Oke, pertanyaan terakhir Pak Beni. Apa pesan Bapak untuk seluruh guru yang ada di Provinsi Riau agar terus berkembang, adaptif, ya, mampu menghadapi tantangan dan aktif berkontribusi khususnya di organisasi kita yaitu PGRI. Baik, untuk teman-teman guru di Provinsi Riau, mari kita melaksanakan dengan penuh keyakinan, penuh dedikasi, penuh profesionalisme bagaimana menjalankan profesi kita sebagai guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak bangsa, bagaimana ke depannya kita ini bermanfaat bagi orang banyak, di bawah naungan. Ingat bahwasanya guru harus berada di bawah naungan lembaga profesi. PGRI lah tempatnya. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu semua, apa yang disampaikan Pak Beni tadi, jika kita juga bisa akses informasi tersebut terkait bagaimana kita kerjasama dengan Polda, dengan Kejati, kemudian pelatihan-pelatihan. Sebenarnya banyak pada hari ini di PGRI itu melaksanakan pelatihan-pelatihan, Pak ya. Memang namun bagaimana informasi itu terkadang sulit untuk diakses sampai akar rumput gitu. Nah, kita bisa nanti cek di bawah ini ada link Instagram dan sebagainya, ada website kita juga ya. Jadi nanti apapun program Pak Beni ke depannya bisa diakses oleh guru-guru yang ada di Provinsi Riau. Terima kasih banyak untuk Pak Beni atas pembahasan yang sangat mendalam dan luar biasa. Semoga diskusi ini memberi energi baru untuk seluruh guru yang ada di Provinsi Riau. Saya Septiandi Putra, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.